Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kusni Firdaus dari kelas 3B dengan NIM 4444200018. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu fenomena kimia pangan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengawetan telur dengan menggunakan garam. Jadi, telur adalah salah satu produk hasil peternakan unggas yang mudah diperoleh dan memiliki harga yang terjangkau. Telur ini memiliki banyak kandungan gizi karena telur merupakan sumber protein hewani. Gizi-gizi tersebut adalah gizi yang diperlukan oleh tubuh, meliputi asam lemak, vitamin, mineral, dan lain-lainnya. Nah, ada banyak sekali jenis telur unggas yang umum untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Di antaranya ada telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh. Nah, salah satu contoh jenis telur unggas yang biasa dikonsumsi adalah telur bebek. Pengonsumsian telur bebek ini ada banyak jenisnya, ada yang dimasak seperti biasa, seperti masak telur ayam biasa, dan juga ada yang ditambahkan sebagai isian pada martabak telur. Nah, telur bebek ini memiliki sifat yang mudah rusak, baik kerusakan karena alami atau dari dalam, dari enzim dari dalam, maupun karena akibat cemaran dari mikroorganisme dari luar yang masuk melalui pori-pori cangkang telur. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut, mengatasi kerusakan tersebut adalah dengan cara pengawetan. Nah, pengawetan yang paling sederhana yaitu ada dengan pengasinan atau penggaraman atau juga pengolahan menjadi telur asin. Pengasinan adalah salah satu cara untuk mengawetkan telur. Pengasinan ini dapat mengurangi bau amis pada telur dan juga menciptakan rasa asin yang khas. Proses ini tuh sudah umum dilakukan oleh masyarakat biasa dengan menggunakan garam. Nah, garam ini akan berfungsi sebagai bahan utama dari pengawetan dan juga garam ini dapat mencegah pembusukan sehingga akan meningkatkan daya simpan dari telur. Metode pengasinan telur ini dibagi menjadi dua jenis metode. Yang pertama itu ada metode basah, yaitu dengan merendam telur dengan larutan garam, dan yang kedua itu ada metode kering, yaitu dengan membungkus telur dengan adonan garam dan abu. Nah, prinsip dari pembuatan telur asin atau pengasinan ini adalah terjadinya proses ionisasi garam NaCl yang kemudian berdifusi ke dalam telur melalui pori-pori cangkang telur. Kemudian, ini adalah proses pengasinan metode kering. Yang pertama itu adalah dengan mencuci bersih telur sampai benar-benar bersih. Kemudian cangkang telur tersebut diamplas. Nah, tujuan dari proses pengamplasan ini adalah untuk melebarkan atau membuka pori-pori dari cangkang telur. Tapi pengamplasan ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena khawatir akan merusak cangkang telur. Kemudian yang kedua itu membuat adonan campuran antara abu dengan garam dengan perbandingan 1:1. Atau sampai adonan tersebut membentuk seperti pasta. Kemudian baluri telur dengan adonan hingga tertutupi seluruhnya, cangkang telur tersebut benar-benar tertutupi gitu. Kemudian disimpan dalam wadah selama sekitar 14 hari atau kurang lebih 2 minggu. Nah, karena ini metode kering dan satu lagi itu metode basah, sebenarnya metode basah ini tidak jauh berbeda. Yang berbeda hanyalah pada bagian nomor 2 dan nomor 3. Nah, jadi yang pertama sama mencuci bersih telur dan kemudian diamplas. Nah, yang kedua ini pada metode basah yaitu membuat larutan garam dengan melarutkan garam pada air. Kemudian bagian ketiga itu dengan merendam telur dalam larutan garam tersebut. Nah, kemudian juga akan disimpan selama kurang lebih 14 hari atau sekitar 2 minggu seperti itu. Nah, karena tadi saya hanya menuliskan metode kering, jadi
pada saat proses penggaraman atau membalut telur dengan adonan tersebut, garam-garam tersebut itu akan masuk ke dalam pori-pori telur, sehingga akan membuat rasa telur itu menjadi asin. Nah, kemudian garam tersebut juga akan membuat telur lebih awet, lebih tahan lama, karena garam tersebut akan memperlambat kinerja enzim yang ada dalam telur yang dapat merusak telur. Nah, NaCl ini juga punya kemampuan untuk mengikat air, sehingga air-air yang ada di dalam telur, khususnya pada putih telur itu akan terikat dan akan menyebabkan jarak antara molekul protein itu akan semakin kecil. Nah, karena jarak semakin kecil itu, maka molekul-molekul protein tersebut akan semakin dekat dan akan mengalami penggumpalan. Nah, penggumpalan tersebut itu yang menyebabkan tekstur putih telurnya itu jadi semakin kenyal dan juga jadi semakin padat. Nah, tingkat kekenyalan putih telur ini tuh dipengaruhi oleh kadar air yang terkandung dalam telur tersebut, dalam putih telur tersebut. Contohnya ini semakin sedikit kadar air yang ada pada telur tersebut, maka tekstur yang akan dihasilkan pun putih telurnya itu akan semakin kenyal. Nah, telur yang biasa digunakan pada proses pengasinan itu adalah telur bebek, karena telur bebek itu punya cangkang yang lebih tebal gitu, jadi daripada telur ayam ataupun telur puyuh, sehingga selama proses pengasinan itu tidak mudah pecah dan juga akan tahan. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.